Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pada suatu hari di Krusty Krab terlihat gedung restoran sangat kotor dan terpantau para pelanggan kekenyangan sampai perut dari beberapa pelanggan membesar seperti ingin meletus. Restoran yang sangat kotor seperti tempat sampah membuat seorang tuan krab sedikit yeping kepada para karyawannya untuk membersihkan bagian-bagian yang sudah berantakan. Tuan Krab juga mencoba naik ke atas perahu kasir sambil yeping lagi untuk bersemangat bekerja lagi sampai-sampai SpongeBob terpukau melihatnya. Di sini dirinya yang segera mengambil alat-alat pembersih dengan segera yang mencolokkan kabel ke tubuhnya dan dengan cepat SpongeBob berputar di ruangan tersebut. Dan hasilnya pun mulai kelihatan perlahan sampai-sampai sosok customer pun juga ikut dibersihkan. Kemudian SpongeBob juga mengarah ke mesin kasir untuk menggosok barang-barang penting. Serta di tahap akhir SpongeBob dengan sengaja memasukkan selang ke dalam tubuhnya yang selanjutnya menyemprotkan gedung Krusty Krab sampai bersih guys. Setelah berlanjut membersihkan dapur, malah Tuan Krab yang ada di dekat terkena semprotan air yang akhirnya selang tersebut dibuang dengan kondisi ruangan kerja sudah kilat seperti baru. Akan tetapi di saat Tuan Krab mengarahkan ke kompor panggangan, tiba-tiba saja benda tersebut telah hilang, yang dimana di saat pintu belakang dibuka terpantau jejak kompor tersebut nampak bergeser menjauh dari Krusty Krab. SpongeBob yang masih menyangka kalau alat itu masih ada di lokasi, malah secara sadar dirinya baru melihat kalau panggangan itu sudah tidak ada di tempat. Yang dengan itu ia dengan panik berlari naik turun gunung dan bernapas seperti habis dikejar anjing galak guys. Setelah mencoba menganalisis seperti detektif, SpongeBob dengan cepat mengetahui kalau benda tersebut telah kabur dan Tuan Krab yang diyakinkan sempat kurang percaya. Namun apa boleh buat, SpongeBob yang sudah optimis, ia pun berusaha berjalan menggunakan bola mata demi mencari panggangannya. Kemudian beruntung SpongeBob yang menaiki bukit melihat rumah yang dicurigai sebagai tempat persinggahan, yang langsung Tuan Krab pun yang memandang dengan segera menuju ke sana. Dan benar saja guys, kompor yang dimaksud telah berada di dalam yang tengah dikerumuni oleh orang-orang. SpongeBob yang khawatir melihat panggangannya, apa boleh buat panggangan itu telah dimodifikasi oleh oknum tak dikenal. Akan tetapi SpongeBob terus-menerus nangis brutal. Dengan sigap Krab memberitahu sebuah ide bagus dan SpongeBob yang mendengar merasa ide tersebut memang bagus. Langkah awal mereka dengan berani memasuki rumah itu dan segera mengatakan kalau panggangan ini miliknya. Namun sial bocah yang ada di sana berusaha menolak. Tuan Krab yang terus-menerus berdebat terkait kepemilikannya dan tak segan-segan menunjukkan kalau dalam dokumen ini benda itu memang asli miliknya. Mereka yang mencoba membaca malah kertas tersebut berakhir dikoyak sambil menuduh Tuan Krab kalau ia berusaha mencuri kendaraan mereka. Tak hanya itu, Krab juga disembur oleh kertas yang selanjutnya Tuan Krab berlanjut ingin merebut kembali barangnya. Di sini mereka yang sudah punya rencana untuk menyingkirkan Tuan Krab dengan cepat menurunkan alat jebakan ya, walaupun Tuan Krab sempat menghindar yang akhirnya tubuhnya menjadi gepeng akibat terhimpit kayu besar. SpongeBob yang segera menolong, selanjutnya ia pun berbicara kepada Tuan Krab bahwasanya ia akan menyelesaikan masalah ini menggunakan hati. Seperti yang terlihat, SpongeBob mencoba memuji kendaraan balapnya yang selanjutnya mengajak mereka semua untuk bertanding balapan yang terkencang. Dan ketika nanti ada yang kalah, kendaraan miliknya akan menjadi milik pemenang. Tuan Krab yang sempat terkejut karena mereka tak punya kendaraan balap, SpongeBob pun langsung memberikan solusi di mana setelah berlama-lama kemudian, ternyata perahu kasir Squidward akan dijadikan sebagai kendaraan balap. Tuan Krab yang bergaya tak yakin karena kereta balap mereka kurang maksimal, melihat jalan yang akan mereka lalui nanti sangat super ekstrim. Yang ditambah musuh mereka tadi sempat menghina mereka terkait dengan kendaraannya. Tuan Krab yang marah tanpa pikir panjang langsung mengajak SpongeBob untuk naik ke atas dan secara tiba-tiba saja seorang plankton malah muncul di samping sambil mengatakan kalau dia akan ikut juga, yang kalau nanti dia menang plankton akan mengambil alih resep Krabby Patty. Kemudian ketika plankton telah mengaktifkan duri lancipnya, seorang cacing yang menjadi wasit dengan segera memulai perlombaan dan mereka bertiga langsung berjalan sesuai jalur yang ada. Krab yang mengambil kesempatan dengan melemparkan plankton, hasilnya ia menabrak gunung dan meledak hebat guys. Tuan Krab beserta komplotan pencuri yang terus balap dengan kondisi sengit berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terdepan. Tak peduli benda apa saja yang telah mereka tabrak.
Salah satunya seperti Bubble Bass yang berada di tengah jalan yang sedang memakan patty. Tim yang sebelah yang mencoba menggunakan cara curang dengan melempar kelereng, dengan sigap Crab juga segera membalas, walaupun hal itu malah menjadi serangan balik. Di posisi ini mereka yang melaju kencang menuju lampu merah dengan cepat SpongeBob memberhentikan mobil menggunakan kaki yang pada akhirnya cara itu tak berguna karena telah menabrak kendaraan lain. Mobil yang terus bertumpuk ke atas karena mereka menabrak semua pengendara dan mereka tak peduli apa yang telah terjadi hingga yang ada di tengah jalan dua tim ini hanya saling serang demi bisa menjadi pemenang. Roda depan SpongeBob yang telah copot, Tuan Crab yang punya ide berusaha menyeimbangkan dari belakang sambil menabrak gedung lain untuk mengambil sebuah kabel yang setelah ditelusuri kabel itu akan ditancapkan di belakang panggangan. Dengan proses yang sangat sulit, apalagi lubang yang dituju sangat kecil, kemudian setelah berusaha cukup keras sekeras besi baja, akhirnya colokan listrik berhasil terhubung dan hasilnya panggangan itu sontak menjadi panas yang siap memanggang apapun yang ada di atasnya. Selanjutnya mereka yang terjatuh karena kabel yang ditarik sudah habis. Tuan Crab beserta SpongeBob telah menjadi pemenangnya, walaupun bernasib apes lagi karena menabrak tiang listrik. Setelah selesai dari kejadian-kejadian itu, dapur Krusty Krab pun berhasil kembali dengan sedikit kekurangan karena bagian tubuh SpongeBob sedikit cacat. Termasuk juga Tuan Crab yang berada di depan yang sedang yapping dengan para pelanggannya. Akan tetapi kejadian ini belum selesai karena secara spontan gedung Krusty Krab bergetar yang setelah ditelusuri orang-orang tadi telah memodifikasi gedung Krusty Krab menjadi kendaraan balap lagi yang akan siap meluncur kencang dari atas bukit. Dan kemudian film pun berakhir guys. Not everybody will tell you when you're Oke guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada sebuah benda besar hitam yang sedang dikerumuni oleh warga purba, yang kemudian benda tersebut tumbang dan memperlihatkan rumah Patrick zaman prasejarah. Beberapa warga yang coba duduk dan melemparkan tulang dengan sangat tepat benda itu mengenai Patrick dan sontak langsung terbangun sambil berteriak, antek-antek asing. Dirinya yang sudah turun sambil mengamuk gak jelas membuat para penonton yang memandang merasa terhibur, walaupun secara tiba-tiba saja Patrick jadi kursi di sebelah Squidina. Di lokasi ini, Squidina yang sempat memperlihatkan sebuah batu kotak bergambar Squidward sembari menggeser batu yang berakhir mengenai kaki Patrick guys. Setelah batu memperlihatkan gambar api, Patrick secara spontan duduk di meja show untuk wawancara dan langsung memanggil sosok api yang datang dari atas. Di mana Patrick yang menjabat tangan malah tangannya ikutan terbakar sambil melemparkan beberapa pertanyaan tanpa sadar tubuhnya sudah terbakar menyala bangku. Sosok naga yang mendeteksi ada asap dengan cepat memukul kepala gajah untuk memadamkan kebakaran dan hasilnya sosok api menghilang dan Patrick jadi butiran abu hitam. Selanjutnya pada sisi kedua, entah apa yang dipikirkan pria yang satu ini, dirinya mencoba menunjukkan televisi jadul dengan sebuah acara siput bersama bulu babi yang sedang bertengkar. Tapi di pertengahan acara, tiba-tiba orang tua Patrick malah memanggil dari jauh, serta Patrick dengan sigap langsung menuju ke meja makan. Di sini sang ayah yang mencabut kutu pada badan ibu dengan sangat jorok seperti admin mau muntah, malah dimakan hidup-hidup hingga Patrick yang melihat juga ingin mencicipi. Tapi apa boleh buat, badan Squidina sudah dalam kondisi bersih dan kilat, yang kemudian Squidina lah yang bisa mendapatkan kutu tersebut guys. Akibat kesal, perut Patrick pun mengamuk kepadanya yang menjadikan ibu juga ikutan marah akan tingkah lakunya. Sang bintang laut yang kelaparan pun mencoba mencari-cari makanan sisa di dapur, tapi apalah daya kulkas yang mendekati akhir bulan membuat Patrick tak selera makan. Di ruangan lain yang di saat ia melihat harimau tidur, tanpa berpikir Patrick melihat sisa makanan di mulut, dan yang terjadi mata Patrick jadi korban dari keganasan kucing belang. Mata yang membengkak ke bawah beruntung tanpa disengaja ia telah melihat peradaban kecil, dan lagi-lagi kejadian apes terulang dengan serangan rudal ke lidah hingga Patrick menyerang balik dengan batu. Pada saat yang sama terdengar suara alunan musik di luar yang rupanya itu adalah penjual es krim keliling. Karena sudah lapar dan tak punya pilihan lain, Patrick segera mencari peralatan untuk langsung OTW. Tapi di tengah
pemburuan itu penjual merasa ada yang memantau. Kemudian ketika sudah siap menyerang, sial tukang es krim tadi telah dimangsa oleh sosok lain hingga selanjutnya Patrick marah sambil nangis brutal. Samita laut yang kita sebut saja Gatot dengan emosi tingkat dewa segera melawan raksasa tersebut yang segera dilempar menjauh dari kampung. Tapi tak berselang lama aroma makanan kembali tercium, di mana sumber itu berasal dari dalam rumah, yaitu sang kakek tengah memasak sup celana dalam dan lagi-lagi Patrick tak diberi. Di sini Patrick yang minta makanan karena sudah lapar, malah kakek tersebut memperlihatkan perjuangan seorang kakek parasit yang memakan seluruh makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam karena menurutnya semua benda yang ada di depan mata adalah makanan. Di cerita itu ketika salah satu sel berevolusi dan ada yang mengancam, kakek itu berusaha makan sel-sel aneh untuk bisa melawan beberapa musuhnya hingga berubah menjadi makhluk berkaki dan bertangan yang selanjutnya pergi ke darat hanya untuk dimakan oleh dinosaurus. Namun Patrick yang gak peduli tetap ingin mencicipinya juga sampai sang kakek ngamuk menarik lidah. Di tengah situasi muncul sebuah getaran gempa hebat yang setelah ditelusuri rupanya gunung yang mereka tinggali meletus, yang sontak Patrick terlempar keluar dengan kondisi terbakar, dan api itu rupanya sosok yang sempat ia wawancarai sebelumnya guys. Patrick yang mengarah ke rumah nenek Squidward yang tengah bakar-bakar, sial penderatannya tepat di atas panggangan, yang selanjutnya api kembali menyala sembari panik mencari pemadaman. Patrick yang berhasil memadamkan api di sebuah kolam renang dengan semangat dirinya memanggil beberapa anggota keluarga untuk segera menuju ke kolam renang. Akan tetapi setelah berada di sana ada satu hal aneh terjadi, yang mana air yang ada di dalam kolam merupakan tarpit atau cairan aspal kental yang bisa memicu jebakan maut. Sang nenek yang senang karena merasa misinya berhasil, malah tepat detik itu juga menjadi akhir hidupnya juga karena dimakan oleh dinosaurus. Setelah bertahun-tahun lamanya, kawasan tersebut pun dibongkar oleh petugas khusus untuk diteliti makhluk apa yang ada di dalam. Dan benar saja, setelah berhasil terbelah, mereka menemukan satu keluarga bintang laut yang telah terjebak sangat lama. Namun bukannya diselamatkan, para ilmuwan tadi membawa mereka ke museum untuk dijadikan benda prasejarah. Dan uniknya lagi, keluarga Patrick zaman modern melihat mereka terjebak yang kebetulan mereka sedang berkunjung ke sana. Kemudian tiba-tiba kakek tua berhasil keluar dan bergabung bersama keluarganya sambil menertawakan kondisi mereka. Walaupun belum saja sampai rumah, secara tak sengaja mereka menginjak permen karet yang alhasil membuat mereka sama-sama terjebak juga. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys.